Debat kita saat ini dipandu oleh moderator kita. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Oke, yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu, asistensi mengajar, beserta teman-teman peserta debat yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan debat dengan mosi MBG lebih banyak memberikan dampak positif dibanding dengan dampak negatif. Debat ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, keberanian menyampaikan pendapat, serta kemampuan menghargai perbedaan pandangan. Pada debat kali ini terdapat dua tim, yaitu ada tim pro dan ada juga tim kontra. Di mana tim pro lebih banyak, di mana tim pro mendukung mosi bahwasannya MBG itu lebih banyak memberikan dampak positif dibanding dengan dampak negatif. Sebelum debat dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan debat. Yang pertama, setiap peserta diberikan kesempatan berbicara selama 2 menit. Kedua, peserta diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Ketiga, tidak diperkenankan memotong pembicaraan peserta lain. Keempat, setiap argumen harus disampaikan secara jelas dan logis. Dan kelima, seluruh peserta diharapkan menjaga ketertiban selama debat berlangsung. Oke, langsung saja kepada pembicara pertama dari tim pro untuk menyampaikan argumennya selama 2 menit. Baik, kami dari tim afirmasi pro terhadap mosi yang tertulis di atas, yang dimana MBG lebih banyak memberi dampak positif daripada dampak negatif. Yang dimana siswa sekarang yang merasakan MBG atau makanan bergizi gratis, dengan adanya MBG maka siswa-siswa dapat menghemat uang jajan mereka. Yang dimana juga siswa yang tidak sering atau belum pernah menikmati yang namanya makanan bergizi, maka dengan adanya program MBG ini mereka dapat menikmati makanan bergizi tersebut. Sekian. Baik, kami dari tim kontra menentang atau sedikit tidak setuju terhadap pendapat dari teman kami dari tim pro yang mengatakan bahwa MBG lebih banyak membawa dampak positif daripada dampak negatif. Memang kita ketahui bahwa MBG ini beberapa badan atau pengurusnya juga memberikan dampak positif bagi anak murid ataupun siswa-siswi yang menikmatinya. Namun di lain sisi bahwa kita ketahui di MBG ini memperluas lahan korupsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia ini adalah negara yang bisa kita katakan korupsi para penjabatnya ataupun para pengurus-pengurusnya atau lembaganya. Nah, dari MBG ini pemerintah seakan-akan membuka lahan baru ataupun seakan-akan memperbesar atau memperluas lahan korupsi bagi orang-orang yang memiliki jabatan sebagai tertinggi seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk memberikan argumennya selama 2 menit. Baik, terima kasih atas pernyataan dari teman pembicara yang dimana tadi mengatakan bahwa program MBG ini membawa negatif terhadap masyarakat maupun warga sekolah, yang dimana pejabat yang berwenang bertugas dalam program MBG ini melakukan yang namanya korupsi. Nah, menurut kami di sini mungkin hanya sebagian pejabat yang melakukan hal tersebut. Namun di mana program MBG ini membawa kerja bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, yang dimana dapat membantu meningkatkan ekonomi bagi orang-orang
tidak memiliki pekerjaan dan juga memberikan dampak positif kepada bangga sekolah. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pembicara kedua dari tim konten untuk memberikan argumennya selama 2 menit. Baik, kami dari sini akan menyanggah dari beberapa teman kami yang dimana mengatakan bahwa MBG ini memberikan untung bagi masyarakat sekolah. Nah, menurut kami yang dimana untung dari masyarakat sekolah itu tidak 100% memiliki untung. Ada juga siswa yang tidak memiliki untung yang dimana bisa kita lihat di sebuah perkotaan atau sekolah yang mengalami keracunan. Karena apa? Karena MBG. Kita bisa tahu bahwa meskipun kalau kita bilang MBG ini tidak ada yang korupsi, jika tidak ada yang korupsi, kenapa yang mereka berikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah? Yang keduanya, kenapa bisa siswa-siswi yang mengalami sakit itu, ya, kenapa para tim MBG itu dapat memberikan makanan yang tidak bergizi, sedangkan di dalam namanya saja MBG, makanan bergizi gratis, tetapi bukan makanan bergizi gratis. Apa namanya kalau bukan menggelapkan dana? Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pembicara ketiga dari tim untuk memberikan argumennya selama 2 menit. Kami persilakan. Baik, saya akan menyanggah pernyataan dari teman kami dari tim kontra, di mana yang pertama dari teman kami tadi menyatakan bahwa MBG ini membawa dampak negatif kepada masyarakat sekolah. Namun menurut kami di sini sebenarnya MBG itu bukan hanya membawa dampak negatif bagi orang-orang sekolah, tapi juga bagi masyarakat umum. Yang pertama dari orang-orang yang menjadi pekerja dari MBG ini, di mana mereka dapat mendapatkan peluang kerja. Dengan adanya MBG ini dapat membuat orang-orang di sana yang pengangguran menjadi mendapatkan peluang pekerja, artinya mengurangi pengangguran. Kedua, di lingkungan sekolah. Nah, dan semua MBG yang kita terima itu beracun. Bahkan bisa saja MBG beracun yang mereka bilang itu cuma akal-akalan, bisa saja mereka itu cuma hanya untuk iri, mereka dapat memberikan misalnya cacing atau sebagainya ke dalam makanan. Bisa saja juga misalnya kan misalnya yang pernah kita dengar di sawah tentang anak yang misalnya kan tentang anak yang kita dengar di sawah yang mengalami keracunan. Dia mengalami keracunan setelah diprediksi bahwasanya ia telah makan durian dari rumah setelah itu ketika dia pergi ke sekolah dia meminum susu. Itu artinya dia telah memicu reaksi kimia dalam tubuhnya. Kemudian dari teman kami bilang tadi bahwasanya MBG itu dapat menyebabkan dan membuka ladang korupsi. Dan semua orang itu korupsi, nggak semua orang itu memiliki pola pikir yang sama. Semua orang itu memiliki pola pikir yang berbeda-beda, dan orang-orang yang korupsi itu cuma sebagian, nggak semua. Jadi itu artinya lebih banyak dampak positif daripada dampak negatif. Kami terima. Jadi saya sedikit tertarik dengan pernyataan tentang Joy, yang dimana ada 2 kata kunci yang tentang dampak positif tadi, yaitu satu tentang lapangan kerja dan 2 tentang makanan MBG yang beracun. Saya akan membahas dulu tentang lapangan kerja. Nah, tentang lapangan kerja memang dalam terjadinya MBG ini membuka lapangan kerja bagi pengangguran. Namun setelah saya amati di sekitaran saya, di situ banyak pekerjaan tidak konsisten atau tidak bersih, yang dimana mereka suka hati yang untuk makanan anak-anak sekolah ini makanan anak sekolah. Kenapa
membawa dampak negatif bagi anak-anak. Kedua, yaitu Anda tadi menyatakan pertanyaan Kepada tim kontra waktunya habis. Kami persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan. Baik, kami menerima sanggah dari Grace dan kami ingin menanggapinya. Bahwasanya dari MBG ini memang membuka lapangan kerja, tapi lapangan kerja itu tidak bersih. Namun itu mungkin hanya perasaan saudara saja. Mengapa? Karena tidak bersih itu bisa saja disebabkan bukan tidak bersih, namun itu bersih, namun hanya saja banyak orang-orang yang berpikir bahwasanya itu tidak bersih. Kemudian jadi itu dapat disimpulkan bahwa itu adalah tergantung pola pikir. Kemudian ketidakbersihan itu juga dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah. Mengapa? Misalnya fasilitas dari MBG. Bisa saja pemerintah kurang memberikan dana untuk MBG. Jadi seharusnya pemerintah memberikan dana sebesar-besarnya untuk MBG untuk meningkatkan fasilitasnya agar semua yang disediakan oleh MBG itu bersih dan tidak beracun. Demikian. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pembicara selanjutnya untuk menyampaikan argumen selama 2 menit dari tim. Oke, baik. Saya ingin menanggapi tentang poin pertama yang teman-teman bilang tadi tentang bahwa itu mungkin perasaan kami saja bahwa MBG itu kurang bersih. Tetapi menurut laporan dari kepolisian pada Polres Nias pada Nias Selatan, terdapat suatu SPPG di mana SPPG itu memasak makanan itu 12 jam sebelum dibagikan. Di mana mereka memasak sayur yang dimana ketika mereka menyajikan kepada penerima pemanfaatan atau jika anak-anak sekolah, sayur itu sudah menjadi basi, busuk, bahkan ada belatung. Itu bukan main-main, itu bukan perasaan kami, itu memang fakta. Itu memang fakta. Pekerjaannya itu sudah dibahas. Jika teman-teman kami tidak percaya bisa dicari di web atau di internet. Jika teman-teman kami tidak percaya. Untuk kedua, berikan dana sebesar-besarnya. Kita itu negara miskin loh, bukan negara kaya. Seperti yang kita ketahui saja, dalam program MBG ini banyak menghabiskan dana di Indonesia sehingga fasilitas-fasilitas di negara-negara tertutup seperti kita aja di Utara di jalan untuk ini tidak mendapatkan fasilitas yang layak. Kita aja anak sekolah sudah merasakannya. Kita lumpuran di sini untuk pergi ke sekolah. Kita lumpuran ke sekolah itu Kepada tim pro kami persilakan. Selama 1 menit. Baik, sebagai tulis kami di sini bahwasanya tadi teman kami Fano menjelaskan bahwasanya MBG itu di daerah desa selatan itu banyak yang tidak bersih, kemudian ada berlangsungnya. Nah, kami mau mendengarkan apakah semua orang itu memiliki pola pikir yang sama, atau jika kita melihat dari sisi positifnya dan sisi negatifnya, apakah ada hal yang lebih ada yang negatif dan ada yang positif. Kemudian lanjutkan. Apakah semua daerah itu mengalami hal yang sama? Tentunya tidak semua daerah di Indonesia mengalami hal tersebut. Kemudian, jika kita hanya teman saudara saya tadi menyatakan bahwa Indonesia itu negara miskin. Maaf, kita bukan negara miskin, kita negara berkembang. Kita mempunyai dana, kita adalah negara G20, artinya kita adalah negara dengan ekonomi terbesar ke-16 dunia. Itu artinya dengan dana yang besar kita dapat mengolah semua daerah tersebut. Bentar. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim kontra untuk menanggapi saran dari tim pro. Waktunya selama 1 menit. menanggapi yang diberitahu tentang teman-teman kami juga tadi bahwa semua pola pikir itu tidak sama di Indonesia ini. Baik, saya ingin memberikan satu perumpamaan. Jika kita membuat kue, 10 telur kita butuh, 9 telur sudah kita pecahkan, bagus, tetapi ke 10 tidak bagus. Apa hasil? Telur itu tidak berguna lagi karena sudah tercampur dengan hal busuk. Begitu juga di Indonesia. Ketertiban dalam MBG ini harus dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tidak boleh ada. Contohnya, hak ada. Kalau kita tidak ada. Jadi itu menurut saya. Selanjutnya dari pembicara keempat dari tim kontra kami sambut pro dan kami berikan kesempatan selama 2 menit untuk menyampaikan argumen. Oke, saya akan sedikit menyanggah sesuai dengan yang dikatakan oleh teman kami Vano. Jika kita membuat
Baik, saya akan menyanggah pernyataan dari teman kami dalam mengenai ilustrasi dari membuat kue. Dari membuat kue ini pasti dibutuhkan 10 telur dan yang 9 itu telurnya bagus sedangkan yang 1 busuk. Nah, di sini peran kita sebagai manusia yaitu mengendalikan pola pikir kita. Jika kita membuat sebuah kue tapi salah satu dari telurnya dari bahan untuk membuat kue ini busuk, apakah kita akan tetap memberikan kepada orang lain? Nah, keterkaitannya dengan MBG yaitu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, tentunya contohnya dalam memilih bahan, tentunya kita pasti akan memilih-milih bahan-bahan yang bagus untuk diolah kemudian dan diberikan kepada masyarakat. Nah, di sini kita Oke, kami persilakan interview-nya diterima. Pada tim kontra kami persilakan. Baik, senggahan dari kami di sini. Yang pertama, untuk perumpamaan dari pembuatan kue tadi, sedikit kami luruskan dari pandangan dari teman kami atau dari tim pro bahwa yang disampaikan oleh teman kami tadi dalam 10 butir telur itu adalah sebuah perumpamaan. Sesuai dengan yang ditanggapi oleh teman kami bahwa jika kita memiliki pola pikir, maka kita tidak akan menggabungkan 1 telur itu dengan 9 telur yang lain. Nah, itu tadi yang mau disampaikan oleh teman kami Ardian. Karena di Indonesia ini, walaupun untuk berbagai daerah memang MBG-nya higienis ataupun terjamin, namun di satu daerah belum tentukan ataupun tidak terjamin. Nah, juga menanggapi tentang tanggapan dari atau respon dari teman kami Coy tadi yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara berkembang. Perlu kita ketahui dulu bahwa karena MBG ini utang negara naik drastis, serta bisa kita tahu bahwa perbandingan rupiah dengan dolar saat ini Mengingat waktu hampir sekian pada tim penolongan kami persilakan. memberikan tanggapannya terhadap senggahan dari waktunya selama 10 menit. Baik, kami menerima senggahan dari teman tampilan dan kami akan menjawab. Bahwasanya tadi dari perumpamaan tersebut tentang sebuah kue dengan 9 butir dan 10 butir telur dengan 9 butir yang baik dan 1 butir yang busuk. Ingat, jangan lihat dari sisi negatifnya, lihat dari sisi positifnya. Kita itu manusia yang tidak sempurna, artinya kita punya banyak kesalahan. Nobody is perfect, artinya kita tidak ada yang sempurna. Begitu kita juga harus tahu, jangan lihat dari sisi negatifnya. Dan kita juga punya pola pikir yang bagus, bahwasanya tentunya kita tidak boleh mencampurkan yang 1 telur itu ke yang 10 telur. Kemudian tentang utang negara. Utang negara tidak hanya disebabkan oleh MBG. MBG juga utang negara juga disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ketidakseimbangannya antara impor dan ekspor negara. Itu artinya kan MBG itu bukan yang diimpor dan bukan yang diekspor, kecuali kalau bahannya. Tapi ingat, peralatan persenjataan negara itu adalah utang terbesar di negara kita. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada tim kontra untuk memberikan argumennya selama 2 menit. Baik, saya sedang menyanggah pernyataan dari Yusri. Mohon didengarkan kepada tim pro. Nah, jadi saya sedikit tertarik dengan pernyataan Anda yang dimana nobody is perfect. Nah, jadi nobody is perfect ini semua tidak sempurna. Nah,
artikulasi